Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sebelum serangan tombak yang Ki bisa mendarat di tiga dewa perang, aliran kekuatan besar keluar dari kedalaman Silvermoon. Cahaya perak berkobar saat bulan muncul di atas kota, dari sana melangkah seorang wanita. Karena membunuh jenderalku, manusia fana, kamu pantas mati. Dia memancarkan medan kekuatan yang segera mengunci lintasan dari tiga serangan tombak, dan menetralisirnya. Tiga dewa perang telah diselamatkan. Yang Ki meletakkan tombaknya di sisinya dan melihat ke arah wanita itu, yang jelas-jelas adalah Hakim Kota. Dia adalah anggota keluarga Kekaisaran Dinasti Langit Surga, Nyonya Putri Silvermoon, yang secara luas dianggap sebagai ahli seni energi yang kuat. Kekuatan bintang-bintang sepertinya turun dari langit, memberkatinya, dan memberinya aura paling suci. Pada saat yang sama, ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya tampak seperti dia tidak akan pernah bisa mati dari fluktuasi yang bergulir darinya, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia berada di antara transformasi legendaris ke-8 dan ke-9. Jadi, dia berada dalam transformasi legendaris ke-8, menjadikannya legendaris bintang astral. Namun, dia didorong oleh formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tidak lebih lemah dari legendaris yang tidak pernah mati. Yang Ki telah membunuh entitas tingkat ini pada waktunya di musim hujan neraka. Misalnya, iblis-iblis Bronze Blaze. Karena itu, dia relatif akrab dengan aura yang terlibat. Meskipun hanya dalam transformasi kedua, dia tidak takut pada tingkat kekuatan ini. Konon, mekanisme pertahanan di Silvermoon tidak bisa dianggap enteng, dan formasi mantranya sangat mematikan. Lebih buruk lagi, energi vital benua barat ingin mengusir pagoda Kaisar Agung, membuatnya jauh lebih sulit untuk menggunakannya. Jelas, dia harus jauh lebih berhati-hati daripada ketika dia berada di benua kaya subur. Siapa kamu? Dia bertanya, ekspresinya dingin. Sampah benua kaya subur, siapapun yang menyerang Silvermoonku yang berharga akan membayar harganya dalam bentuk sungai darah. Apakah kamu tidak takut? Fakta bahwa dua dewa perangnya telah terbunuh sangat menyebalkan. Mereka adalah bawahan kuncinya, mirip dengan orang baru yang suci di Institut Demi Immortal. Benua kaya subur dan benua barat telah melakukan bisnis satu sama lain untuk waktu yang lama, kata Yang Ki. Kedua belah pihak sangat diuntungkan. Apa yang memberi Anda hak untuk mengubah ketentuan bisnis secara sepihak? Lebih buruk lagi, Anda memfitnah orang, mencuri inti iblis mereka, dan bahkan menangkap mereka secara acak. Mengapa? Dengar, petani, semua orang dari benua kaya subur adalah sampah, dan harus menjadi budak dari benua barat. Fakta bahwa kamu menggunakan inti iblis tercela itu untuk mengambil batu roh kami yang berharga adalah sebuah ejekan. Garis keturunan Anda tidak murni, dan Anda semua adalah budak alami yang tercela. Kami orang-orang dari benua barat memiliki darah paling murni, dan ditakdirkan untuk memerintah Anda. Suatu hari nanti, benua kaya subur akan tunduk pada kepemimpinan kami, dan kalian manusia akan gemetar ketakutan. Kecuali aku salah memahami situasinya, kalian adalah orang-orang yang memiliki darah kotor. Kalian semua adalah bagian dari Demon Fog. Anda telah diperintah oleh Gunung Gantung untuk siapa yang tahu berapa lama. Kamu bahkan bukan manusia lagi. Kamu setengah manusia, setengah iblis aneh. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Ki ingat bahwa ibunya adalah putri suci dari Gunung Gantung, dan bahwa dia mungkin dilahirkan dengan darah Demon Fog di dalam dirinya. Tentu saja, darahnya telah berubah sejak saat itu. Dengan energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal, itu telah menjadi milik roh dewa. Sebenarnya, darahnya melebihi darah legiun para dewa. Dia memiliki aura tuan yang berdaulat. Setengah manusia, setengah iblis aneh. Mata perak Lady Princess Silvermoon menyala seolah-olah dengan cahaya bintang-bintang di atas. Fan, kamu telah mencemarkan darah bangsawan orang-orang di benua barat, dan martabat dinasti langit surga. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang mati hari ini. Semua orang dari benua kaya subur di Silvermoon akan dieksekusi. Betapa kurang ajarnya, Yang Ki menggeram. Tidak tertarik untuk hidup baik. Kita akan lihat siapa yang akhirnya mati. Nightfall Symphony meletus saat tombaknya melesat maju, mengikuti lintasan yang dalam dan misterius saat melesat ke arah Lady Princess Silvermoon. Rupanya, dia baru saja menunggunya untuk menyerang. Sihir Sage Serigala Surgawi. Dia berkata, sebuah bintang besar muncul di atas kepalanya, sangat jahat, dan berdenyut dengan kekuatan iblis dari bintang Serigala Surgawi yang jahat. 1. Jelas,
Lady Princess Silvermoon telah mengambil bintang serigala surgawi kuno sebagai bintang anima destininya, dan menggunakannya untuk mengolah sihir bijak. Setelah menggunakan sihir itu, dia bisa memanfaatkan kekuatan jahat dari bintang dongeng itu. Itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan iblis atau penjahat, melainkan kekuatan murni dari langit dan bumi. Biasanya, tingkat kekuatan jahat ini akan langsung menghancurkan kehendak siapapun yang diserangnya. Tiba-tiba, sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya, di atasnya terlihat bulan sabit. Di ujung lain, di bagian bawah tongkat, adalah serigala surgawi yang sangat besar, melolong ke bulan. Itu adalah serigala surgawi yang mengkonsumsi tongkat bulan. Itu sebenarnya adalah senjata ilahi yang kuat dan harta magis, yang bisa dia gunakan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Untuk satu hal, itu berisi dimensi yang penuh dengan formasi mantra, yang dia gunakan sekarang untuk menyebabkan cincin cahaya konsentris menyebar dan memblokir tombak Dewa Infernal Yang-Ki. Serigala surgawi melahap bulan. Dia memutar tongkatnya, dan aliran besar cahaya bintang yang berkilauan melesat keluar, berputar-putar di sekelilingnya, mendukungnya sampai energi sejatinya sendiri mengambil bentuk serigala perak yang sangat besar, yang menerjang Yang-Ki. Yang-Ki bahkan tidak bergerak. Di belakangnya, energi sejatinya berbentuk entitas dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Pada saat yang sama, kekuatan kuno turun, kemuliaan Tuan yang berdaulat, yang dengan mudah menghancurkan cahaya perak. Serigala surgawi yang tercela, sebuah suara berkata dalam Gatongwe. Makhluk dengan kepala gajah dan tubuh manusia menggerakkan belalainya, dan serigala surgawi hancur, menjadi serpihan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Didukung oleh kekuatan 200.000 megamamot, Yang-Ki maju selangkah dan menusuk dengan tombaknya. Aku setengah jalan ke level Never Dying. Nyonya Putri Silvermoon berkata, saya satu dengan kota kuno Silvermoon. Saya terhubung ke surga dan bumi. Dengan mata penuh kebencian, dia melemparkan tangannya ke atas kepalanya, menggunakan tongkatnya untuk memanggil banyak jimat kertas. Beberapa adalah grafik bintang heksagram, grafik bintang pentagram, yang lain menyerupai kalung mutiara 9 bintang. Pada saat yang sama, formasi mantra yang sesuai diaktifkan dalam Silvermoon, menyebabkan kekuatan Lady Princess Silvermoon melonjak seketika. Dalam sekejap mata, dia mencapai kondisi puncak absolutnya. Serigala surgawi perak muncul lagi, bersama dengan bulan perak yang tergantung tinggi di atasnya, tampak hampir seperti pedang yang bersiap untuk menebang dan melaksanakan penghakiman. Menyerang. Tongkatnya sekarang sepenuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia tidak ragu untuk menusukkannya di depannya untuk bertemu dengan tombak Yang-Ki. Ketika kedua senjata bertemu, itu seperti komet yang dibanting ke tanah. Banyak jalan di Silvermoon tercabik-cabik, dan formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Jalan-jalan kota diaspal dengan mitril, dan berisi formasi mantra pertahanan yang kuat yang bahkan legendaris tidak seharusnya bisa melukai. Tetapi serangan Yang-Ki seperti langkah kaki megamamot, dan getaran yang ditimbulkannya lebih dari cukup untuk menghancurkan ubin yang menutupi tanah. Tombak Dewa Infernal didukung oleh kekuatan neraka, dan sangat kuat sehingga formasi mantra di kota tidak seperti apa-apa. Setiap sapuan tombak akan memancarkan cahaya yang dipenuhi dengan gambaran neraka. Neraka euforia, neraka sura, neraka tanpa akhir, neraka lubang lumpur, neraka es dingin, neraka besi mencair. Berbagai neraka menumpuk dan menciptakan kekuatan penghancur yang mendominasi yang dapat mengubah dunia yang hidup menjadi dunia bawah yang membara. Hampir semua makhluk hidup yang mengalami kekuatan seperti ini tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kesetiaannya. Ini adalah pertama kalinya Yang-Ki sejak terobosan besar baru-baru ini untuk melepaskan sepenuhnya kekuatannya. Mendukung teknik tombaknya dengan kekuatan 200.000 megamamot, itu memancarkan cahaya dari banyak neraka, dan meskipun agak berat dan lambat, itu sangat kuat. Itu membawa kegelapan yang bisa memadamkan semua pancaran dan cahaya di dekatnya, dan menciptakan kejahatan murni, kekuatan yang paling memecah belah di alam semesta. BOOM. Tombak itu cukup berdenyut dengan kekuatan saat menghantam tongkat kerajaan. Lady Princess Silvermoon berteriak saat senjatanya direnggut dari tangannya. Mundur, matanya bersinar ketakutan saat dia menyadari bahwa dia telah dikalahkan. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan yang didukung oleh kekuatan neraka. Setiap desir tombak Dewa Infernal membuatnya merasa seperti berada di neraka itu sendiri, dengan jiwanya tidak menghadapi apapun kecuali keputusasaan yang tak ada habisnya. Itu seperti dia melawan roh dewa, seseorang yang tidak akan mentolerir penistaan, dan akan langsung melemparkan pelanggar ke neraka untuk disiksa. Kau milikku, kata Yang-Ki. Tiba-tiba, pagoda Kaisar Agung muncul, dan turun ke Lady Princess Silvermoon, disertai dengan suara gemuruh yang menggelegar. Dia menangkap Lady Princess Silvermoon.
Ini adalah akhir dunia. Apa yang terjadi di sini? Lari. Lari. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lady Princess Silvermoon seperti dewa. Bagaimana dia bisa ditangkap? Bahkan formasi mantra kota pun tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Apakah orang ini legendaris yang tidak pernah mati atau setengah sage? Ini buruk. Kami terjebak. Bajingan benua kaya subur terkutuk itu telah mengunci kota. Lawan dia sampai mati. Beberapa ahli yang lebih berani di kota itu terangkat ke udara untuk mencoba melawan Yang Qi. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mencapainya, mereka runtuh menjadi abu. Pada titik ini, Yang Qi mengumumkan penghakiman, suaranya bergema ke telinga semua penduduk setempat di Silvermoon. Silvermoon, dengan ini aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Gemuruh. Yang Qi mendominasi Lady Princess Silvermoon, dan menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk sepenuhnya membanjiri energi vital kota itu sendiri. Dia ingin memperbaiki seluruh kota, dengan menempatkan benda itu di dalam pagoda Kaisar Agung. 3 dewa perang yang tersisa tidak mampu melarikan diri, dan juga tersedot ke dalam. Yang Qi tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia akan memenjarakan mereka dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Itu sama dengan Lady Princess Silvermoon, yang secara teoritis bisa dia jual kembali ke dinasti langit surga dengan uang tebusan yang besar, serta semua warga kota. Sage Fire yang mengamuk menyapu setiap rumah, jalan, dan sudut Silvermoon, menaklukkan semua formasi mantra, dan meninggalkan bekas Yang Qi pada mereka. Kemudian, api berlanjut ke fondasi kota, di mana bahan-bahan berharga dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengintai. Dalam sekejap mata, harta itu direnggut dan ditarik ke dalam pagoda Yang Qi. Beberapa harta seperti itu dilindungi oleh keinginan kuat Lady Princess Silvermoon, tetapi Yang Qi tidak peduli. Dia hanya menghancurkan pertahanan seperti itu dan mengambil apa yang dia inginkan. Sementara itu, dia mengirim surat wasiatnya sendiri ke inti istana hakim kota, di mana dia menemukan kamar pribadi yang dibangun dari batu roh, yang tidak lain adalah sarang Lady Princess Silvermoon. Akhirnya, beberapa batu roh kelas penguasa. Mereka dimasukkan ke dalam altar ajaib yang dibangun di kamar Lady Princess Silvermoon, ribuan di antaranya. Ada juga satu batu roh tertentu, berukuran sama dengan yang lain, tetapi dipenuhi dengan pancaran sinar dan energi roh yang tak terbatas. Batu roh tingkat bijaksana. Yang Qi sangat senang. Individu yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa bermimpi melihat batu roh seperti ini, yang merupakan sesuatu yang akan digunakan oleh orang bijak agung di masa lalu dalam kultivasi mereka. Itu berisi kekuatan universal yang melampaui apapun yang ada, dan jauh melebihi batu kelas penguasa. Mereka sangat berharga, sampai pada titik di mana orang bijak agung zaman modern akan bertarung sampai mati untuk memperebutkan mereka. Ini pasti salah satu harta paling berharga Lady Princess Silvermoon. Lebih jauh lagi, sepertinya itulah yang ingin dia gunakan untuk menembus transformasi legendaris ke-9. Lagi pula, dia hanya setengah langkah ke level itu, bukan legendaris sejati yang tidak pernah mati. Kalau tidak, dia tidak akan mudah dihancurkan oleh Yang Qi dalam pertemuan mereka. Saya sangat beruntung. Jika saya dapat menyerap kekuatan di altar ini, saya pasti akan memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai total 300.000 megamamot, dan menembus kekosongan. Sebagai legendaris ruang void, aku pasti akan cukup kuat untuk membunuh putra mahkota. Pada saat ini, Yang Qi tahu bahwa perjalanan ke benua barat ini tidak sia-sia. Meskipun dia telah menyebabkan keributan besar, jika dia bisa mencapai transformasi ruang void, dia seharusnya bisa menemukan tempat persembunyian yang cocok yang bisa membuatnya aman bahkan dari orang bijak agung. Kemarilah. Dengan lambaian tangan, dia merobek altar, ditambah semua harta dan batu roh lainnya, dan melemparkannya ke pagoda Kaisar Agung. Selain inset batu roh kelas penguasa ke dalam altar, ada juga inti iblis tingkat bintang astral, dan bahkan beberapa dari iblis Neverdying. Mereka dibentuk menjadi kalung mutiara 9 bintang, sesuatu yang secara inheren menyerupai rasi bintang, dan yang dapat memberikan pencerahan dalam dao surga. Ini jelas merupakan harta karun utama Lady Princess Silvermoon. RUUMBLE. Tiba-tiba, pagoda Kaisar Agung mengirimkan kekuatan dewa yang tak terbatas, menyebabkan lubang hitam besar sepanjang 50 km muncul. Kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, gumam Yang Qi pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dewa roh dengan kepala gajah dan tubuh manusia muncul, dan desir belalainya menyebabkan semua Silvermoon dikelilingi dengan energi sejati yang berdenyut. Tanah bergetar ketika celah-celah besar terbuka di mana-mana, dan penduduk kota melihat dengan kaget saat Silvermoon mulai bangkit dari tanah, terangkat oleh kekuatan yang sangat besar. Jenis kekuatan dewa yang mengejutkan apa ini? Itu jelas bukan kekuatan manusia. Perlahan tapi pasti,
kota Mithril yang merupakan Silver Moon naik ke udara, dan tersedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. Bahkan fondasinya dirobek dan dibawa pergi. Orang-orang yang melihat dari kejauhan menyaksikan kota Mithril menghilang, tidak meninggalkan apapun selain kawah yang menganga. Seluruh kota, dipenuhi dengan kekayaan yang tak terhitung, salah satu pusat perdagangan terpenting di benua barat, telah benar-benar diambil. Pelakunya tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, atau merampok orang-orang kota pada umumnya. Dia hanya menggunakan tingkat kekuatan yang tidak bisa dipahami untuk mengambil alih posisinya sendiri. Semua orang yang melihat itu terjadi terkesima. Ada beberapa orang yang begitu terkejut hingga akhirnya jatuh ke celah-celah yang terbuka di tanah, namun, sebagai seniman energi, mereka bisa terbang kembali. Setelah Silver Moon menghilang ke pagoda Kaisar Agung, pagoda itu menyusut, lalu melesat ke lautan awan, di mana ia menghilang. Kota itu telah hilang, dan semua orang dari benua kaya subur telah dibawa pergi juga. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah penduduk asli dari benua barat. Sungguh mimpi buruk yang mencengangkan. Cepat, kirim kabar ke dinasti langit surga. Ini sangat besar, itu bisa mengarah pada revolusi. Silver Moon menghilang, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Apakah orang-orang barbar terkutuk dari benua kaya subur itu benar-benar memulai invasi? Kita harus membalas dendam. Pembalasan dendam. Mulai sekarang, kita harus membunuh siapapun yang kita lihat dari benua kaya subur. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Berita segera mulai menyebar ke seluruh benua, mendorong banyak orang untuk terbang untuk melihat sendiri tempat yang pernah diduduki Silver Moon. Tentu saja, dinasti langit surga menguasai seluruh benua, dan Silver Moon telah menjadi lokasi dengan nilai strategis yang penting. Fakta bahwa seseorang benar-benar telah mengambil kota itu sangat mengejutkan. Hampir tidak butuh waktu lama bagi semua ibu kota dinasti untuk diguncang sampai ke intinya. Seluruh benua beramai-ramai. Namun, pelakunya, Yang Qi, tidak terlihat. Yang benar adalah bahwa dia berada di tempat lain yang lebih dalam di benua barat, jauh dari lokasi asli Silver Moon pesisir. Saat ini, prioritas utamanya adalah tetap bersembunyi dan menerobos transformasi ruang void. Setelah itu, mungkin dia akan menabur lebih banyak kekacauan. Dia tidak datang ke tanah ini dengan tujuan menyebabkan kekacauan seperti itu. Dia pergi dengan itikat baik untuk menukar inti iblis dengan batu roh, hanya untuk diperdaya. Mereka tidak hanya menuntut dia menyerahkan barang-barangnya dengan imbalan IOU, mereka kemudian mencoba memenjarakannya. Itu bukan perdagangan, itu perampokan di jalan raya. Oleh karena itu, dia akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukannya, dan menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang bisa mereka duga. Syukurlah, dia akhirnya mendapat manfaat lebih dari yang pernah dia pikirkan. Dengan altar Lady Princess Silver Moon, sesuatu yang dirancang khusus untuk mencapai transformasi Never Dying, semuanya sepadan. Untungnya, dia bisa bersembunyi menggunakan segel dewa iblisnya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk memancing jarum dari laut daripada menemukannya. Jelas, kembali ke benua kaya subur sekarang bukanlah pilihan yang baik, mengingat akan lebih mudah bagi orang untuk menemukannya di tempat terbuka. Dan itu akan berbahaya. Akhirnya, dia menemukan dirinya berada di dataran yang luas dan sunyi di tengah benua, di mana dia memasuki tambang yang ditinggalkan, tempat yang sempurna untuk diam-diam mengerjakan kultivasinya. Ada banyak ranjau seperti itu di benua barat, tempat-tempat yang sebagian besar diabaikan sejak mereka mengering. Kadang-kadang, warga fana akan memasuki tempat-tempat seperti itu dengan harapan menemukan logam mulia atau permata, tapi itu saja. Menggunakan kekuatan pagoda Kaisar Agung, dia menggali jauh ke dalam bumi, di mana dia membuat sebuah gua kecil yang dia lindungi dengan berbagai tanda segel. Lagi pula, jika dia terlalu mendalami energi vital di sekitarnya, kemungkinan besar pakar seni energi lain akan menyadarinya. Di salah satu dimensi di dalam pagoda Kaisar Agung, sekelompok besar orang dari benua kaya subur meringkuk bersama dalam ketakutan. Ini adalah orang-orang yang Yang Qi kumpulkan dari sekitar Silver Moon. Tidak ada legendaris dalam grup, hanya Levi Caesar. Secara umum, legendaris yang datang ke benua barat akan menangani urusan mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai individu yang sangat penting. Karena itu, Levi Caesar umumnya harus bersatu, untuk perlindungan mereka sendiri. Di antara kelompok yang hadir adalah karavan perdagangan kekaisaran. Setelah mengumpulkan akal sehatnya, pemimpin karavan melihat sekeliling. "Saudaraku," teriaknya ke dalam pagoda, "siapa sebenarnya kamu dan apa yang kamu lakukan?" Suara mendesing bisa terdengar, dan Yang Qi muncul. "Tidak perlu panik, aku menyelamatkan kalian semua. Jika saya tidak membawa Anda ke sini,
penduduk setempat yang marah pasti akan membunuh Anda. Nama saya Yang Qi, orang baru yang suci dari Demi Immortal Institute. Mungkin Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Awalnya pemimpin karavan itu tampak terkejut, tetapi kemudian, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Yang Qi, Anda Yang Qi. Kaulah yang memperbaiki mutiara planar dan menyelamatkan seluruh benua kaya subur. Banyak kelompok kuat menyadari perkembangan terakhir di Demi Immortal Institute, dan wajar saja jika karavan perdagangan kekaisaran tidak terkecuali. Bahkan kelompok paling rendah yang datang untuk berbisnis di benua barat adalah orang-orang dari klan kaya dan berkuasa. Selain kelompok seperti itu, siapa yang mungkin bisa mengatur jalan melewati penghalang dimensional? Orang-orang seperti itu jelas akan diberitahu tentang situasi di Demi Immortal Institute, dan juga akan mengetahui rahasia rumor dan petunjuk lain yang mungkin tidak dimiliki orang biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang Yang Qi, yang telah memenangkan kompetisi seni bela diri antar lembaga, dan kemudian menentang putra mahkota? Tentu saja, fakta bahwa dia telah memperbaiki kerusakan di surga mengalahkan segalanya. Bagi banyak orang, dia adalah pahlawan pamungkas, sosok misterius dan penuh teka-teki yang ada jauh di atas orang biasa. Yang lebih jelas lagi, semua orang mengatakan bahwa dia telah berhasil memperbaiki surga karena dia didukung oleh sosok misterius yang sangat berkuasa, seseorang di luar level Great Sage. Jelas, orang itu harus berada di level Demi Immortal, seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan kosmos dan membasmi semua daratan. Pada awalnya, banyak orang percaya bahwa Yang Qi melebih-lebihkan dirinya sendiri untuk percaya bahwa dia bisa menentang putra mahkota. Bagi mereka, dia seperti ngengat yang menantang api yang mengamuk. Tapi setelah apa yang terjadi, kebanyakan orang berubah pikiran. Faktanya, banyak anggota Crown Prince Society bahkan bersembunyi. Banyak orang sekarang berpikir bahwa putra mahkota adalah orang yang dalam bahaya besar. Bahkan jika putra mahkota mencapai tingkat Sage Agung, dia tidak akan mampu melawan seseorang yang cukup kuat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di surga. Karena semua hal itu, ketika orang-orang yang hadir mengetahui bahwa mereka berurusan dengan Yang Qi, mereka mulai bersemangat. Dia seperti pahlawan dari kisah puitis epik. Kamu adalah orang baru yang suci Yang Qi, kata pemimpin karavan. Tuan, seberapa kuat seni energi Anda? Mereka tampak menakutkan. Kembali selama kompetisi seni bela diri, bukankah Anda hanya seorang Leviathan? Sekarang aku memikirkannya, Lady Princess Silvermoon adalah legendaris bintang astral, hanya diambang mencapai transformasi Neverdying. Dengan kekuatan Silvermoon yang dimilikinya, dia bisa dengan mudah menghancurkan legendaris yang tidak pernah mati. Tapi Anda tidak hanya mengalahkannya, Anda mengambil kotanya. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu bisa mengalahkan legendaris yang tidak pernah mati? Semua orang di Pagoda Kaisar Agung mulai mendiskusikan masalah ini. Apa, dia baru saja berada di level Leviathan, tapi sekarang dia benar-benar bisa mengalahkan seseorang di transformasi bintang astral kedua? Level itu terpisah bermil-mil. Yang satu seperti semut, yang lain seperti naga. Agar seekor semut menjadi naga hampir dalam semalam pasti membutuhkan dukungan dari seseorang yang lebih kuat dari seorang Sage Agung. Tidak ada yang akan percaya penjelasan lain. Dengan kata lain, Yang Qi sudah cukup kuat untuk mengalahkan putra mahkota. Saya akan mengatakan kemungkinannya 80 hingga 90%. Dari kekaguman di mata mereka saat mereka melihat Yang Qi, jelas mereka percaya dia adalah orang yang sangat penting. 2 tahun lalu, jika Yang Qi bertemu dengan salah satu dari orang-orang ini, mereka akan menjadi orang penting baginya. Saudara Yang Qi, kata pemimpin itu, saya adalah pelayan Anda yang rendah hati, Sage Great Master, seorang anggota klan kekaisaran dari dinasti Sage Ancestor, putra ke-32 dari wakil Pangeran Mighty Plexus. Aku benar-benar berhutang padamu sekarang, jadi begitu aku kembali ke ibu kota, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membayarmu kembali. Faktanya, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa saudara angkat di ibu kota, orang-orang dari klan yang sangat kuat, jadi saya pasti akan menghubungi mereka untuk mengucapkan terima kasih. Semua anggota sejati dari dinasti leluhur Sage bermarga Sage, nama yang telah diberikan oleh kaisar asli pada keturunannya, dan nama yang tidak boleh digunakan oleh orang lain di benua itu. Ternyata, pemimpin karavan perdagangan adalah seorang anggota klan kekaisaran, yang berarti bahwa dia sebenarnya memiliki peringkat yang cukup tinggi. Mempertimbangkan itu, masuk akal bagi Yang Qi untuk memanfaatkannya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kata Yang Qi keras-keras, tolong istirahatlah di sini, di Pagoda Kaisar Agung. Setelah saya sepenuhnya menaklukkan Lady Princess Silvermoon, dan menyempurnakan seni energi sempurna yang telah saya kerjakan,
saya akan melakukan kontak dengan Pangeran Wei dan memastikan Anda semua kembali ke benua kaya subur. Sage Great Master menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, Brother Yang Qi, silakan menangani bisnis apapun yang Anda miliki. Kemudian dia melihat kembali ke orang-orang lainnya dan berkata, tenang, semuanya. Kami aman di sini di Pagoda Kaisar Agung. Itu adalah harta karun yang ditempa oleh Kaisar Agung Richelieu sendiri, dan cukup kuat untuk mengendalikan seluruh pesawat tempat kita berasal. Sebagai tanggapan, kerumunan menjadi tenang, dan menyaksikan Yang Qi mengangguk dan menghilang dari tempat itu. Di dimensi lain di pagoda, Yang Qi muncul, lalu menatap kota perak raksasa yang melayang di udara, benar-benar terkunci dengan tanda segel. Di bawah kota, 4 orang dirantai dan tidak bisa bergerak. Salah satunya adalah Lady Princess Silvermoon yang kuat, dan yang lainnya adalah 3 dewa perangnya. Halo, Lady Princess Silvermoon, katanya, menatapnya. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Anda mengatakan orang-orang dari benua kaya subur semuanya sampah, dan sekarang disinilah Anda ditangkap dan kota Anda diambil. Ada yang ingin kamu katakan? Kau mati, sampah. Para bijak agung dari dinasti langit surga akan memburumu sampai ke ujung bumi jika perlu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dia telah mendapatkan kembali tongkatnya, dan masih memiliki beberapa jimat yang tersisa, yang disusun dalam bentuk teratai putih besar, memastikan bahwa dia aman dari bahaya apapun. Namun, jaringan rantai seperti jaring laba-laba yang menguncinya di tempatnya membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Bawahan dewa perangnya tidak memiliki perlindungan seperti itu, dan dengan demikian, rantai menusuk mereka dan perlahan menguras energi mereka yang sebenarnya. Tak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk benar-benar melawan. Teratai putih yang melindungi Lady Princess Silvermoon bukanlah ciptaannya sendiri, melainkan karya seorang Great Sage. Itu secara khusus dirancang untuk melindungi dari segala macam sihir berbahaya, dan merupakan satu-satunya alasan dia saat ini berada di luar bahaya. Saya mati. Yang Qi tertawa dingin. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa surga benua kaya subur telah diperbaiki, dan angin musim neraka diblokir. Lubang cacing yang dibuat oleh orang bijak agung kuno telah terbuka, memungkinkan segala macam kekuatan universal mengalir ke benua itu. Pada abad-abad berikutnya, benua itu akan benar-benar menjadi kaya dan subur, dan benua barat Anda tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengannya. Anda, Nyonya Putri Silvermoon berseru, kenapa kamu mengangkat ini? Tunggu. Jangan bilang padaku. Iya, akulah orang yang memperbaiki surga. Dan pendukungku bukanlah sage hebat. Anda berpikir bahwa benua barat dapat melakukan sesuatu kepada saya jika Anda melakukannya. Anda delusi. BOOM. RUUMBLE. Energi sejatinya meledak, menabrak teratai putih, yang bergetar hebat, menyebabkan wajah Nyonya Putri Silvermoon menjadi pucat. Kamu Yang Qi, orang yang sama yang dibicarakan semua orang, yang pendukungnya adalah ahli demi immortal yang tak terkalahkan. Jantung Lady Princess Silvermoon sudah berdebar ketakutan. Bagaimanapun, cerita tentang Yang Qi sudah mulai menyebar di benua barat, dan sebagai anggota kelas penguasa, dia tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada kebanyakan orang. Jelas, benua barat memiliki agen di benua kaya subur. Mereka tahu semua informasi terpenting, termasuk Yang Qi memiliki pagoda Kaisar Agung. Sekarang Lady Princess Silvermoon yakin siapa Yang Qi, dia bahkan lebih takut, mengingat rumor tentang pendukungnya. Selain demi immortal, siapa yang mungkin bisa memperbaiki kerusakan di surga, menghentikan angin muson neraka, dan menyelamatkan roh bijak yang putus asa? Orang seperti itu cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan benua barat. Apa yang kamu inginkan? Bahkan jika Anda memiliki pendukung demi immortal, sekarang Anda berada di sini di benua barat, orang seperti itu masih akan tunduk pada hukum magis di sini. Dia akan ditolak oleh langit dan bumi. Dan Nyonya Putri Silvermoon mulai berbicara dengan percaya diri, tetapi perlahan, suaranya menjadi lebih lembut sampai dia berhenti berbicara. Saya tidak tertarik mendengar ocehan dari Anda, Nyonya Putri Silvermoon, kata Yang Qi. Aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Hancurkan jimat itu dan biarkan aku menyegelmu. Bekerjalah untukku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Opsi 2. Mati. Saya lebih suka Anda tidak memaksa saya untuk menggunakan kekuatan yang benar-benar menakutkan yang dapat saya akses. Anda, meskipun wajah Nyonya Putri Silvermoon jatuh karena ancaman Yang Qi, pada akhirnya, sepertinya dia tidak takut mati. Ini adalah pesona Dewa Langit-Langit, dibuat oleh Permaisuri Agung Langit Surgawi. Kembali ketika dia bertarung dengan Kaisar Agung Rich Subur, tak satu pun dari mereka bisa menang. Anda benar-benar berpikir Anda bisa melewati sesuatu seperti itu? 1. Meskipun benua barat saat ini adalah bawahan dari Gunung Gantung, pendirinya,
Grand Empress Skyhaven, telah menjadi Demon Foktotok. Faktanya, dia memiliki peringkat tinggi di Gunung Gantung. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah berperang dengan Kaisar Agung Rich Subur, sampai mereka akhirnya mencapai kesepakatan damai. Tapi sekarang, kedua pemimpin itu telah pergi, pindah ke alam eksistensi yang lebih tinggi. Memang benar bahwa akan membutuhkan banyak usaha bagi Yang Qi untuk mengungkap pesona Dewa Langit, yang pada gilirannya berarti bahwa mengancam Nyonya Putri Silvermoon secara langsung bukanlah suatu pilihan. Namun, ada faktor lain yang tidak dipertimbangkan Lady Princess Silvermoon. Kamu benar-benar tidak takut dengan kekuatan pendukung demi immortalku, Yang Qi berkata, matanya berkilauan. Jangan salah, Nyonya Putri Silvermoon, Anda memiliki dua hal yang menguntungkan Anda. 1. Anda seorang wanita. 2. Kamu berharga. Orang lain di posisi Anda pasti sudah mati. Anda dapat menggunakan kekuatan demi immortal. Kalau begitu, mari kita lihat. Menurut pepatah lama, babi yang mati tidak takut air panas, dan pada saat ini, Nyonya Putri Silvermoon juga tidak takut akan ancaman dari Yang Qi. Bagus, saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya. Altar, majulah. Dia melambaikan tangannya, dan altar Lady Princess Silvermoon sendiri terbang keluar dan mendarat di tanah. Batu roh tingkat bijaksananya memancarkan aura paling suci. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan Yang Qi terhadap Lady Princess Silvermoon. Dia memiliki jimat dewa yang diciptakan oleh Grand Empress Skyhaven, yang tidak dapat digunakan sebagai senjata, tetapi terlalu kuat untuk ditembusnya. Bahkan pagoda Kaisar Agung tidak bisa menjangkaunya, membuat Yang Qi hampir seperti guk-guk yang mencoba menggigit landak. Tapi Yang Qi punya ide, bahwa menggunakan batu roh tingkat bijaksana di altar untuk mengisi energi sejatinya. Lautan energinya memiliki kapasitas untuk kekuatan 300.000 megamamot kuno, tetapi saat ini, dibatasi hingga 200.000. Dia membutuhkan sejumlah besar kekuatan yang diubah menjadi energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal, untuk mengisi energi sejatinya ke titik yang dia butuhkan. Dan sekarang, itu adalah tugas yang sederhana. Selain itu, dia memiliki banyak harta luar biasa lainnya dari Silvermoon untuk membantu. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan memiliki banyak energi sejati, dia akan menjadi legendaris ruang void, yang tidak bisa dianggap enteng. Begitu dia menerobos, dan bisa menghancurkan belenggu ruang dan kekosongan, dia pasti akan cukup kuat untuk melawan putra mahkota, dan kemungkinan besar, membunuhnya. Lagi pula, jika dia menunggu terlalu lama, putra mahkota akan menjadi sage hebat, dan dia akan kehilangan keuntungan apapun. Bahkan legendaris yang tidak pernah mati sangat terpisah dari orang bijak agung seperti surga dari bumi. Pada zaman purba, legendaris dikenal sebagai pejuang energi, tetapi orang bijak agung dikenal sebagai orang suci, tipe orang yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, dan mengusir kejahatan. Mereka dihormati oleh semua ciptaan. Prajurit energi adalah pelayan, dan orang suci adalah jenderal. Nyonya Putri Silvermoon, Anda menciptakan altar ini untuk membantu Anda mencapai transformasi legendaris ke-9, bukan altar tidak hanya memiliki batu roh tingkat bijaksana, tetapi juga memiliki inti iblis yang tidak pernah mati sebagai bagian dari kalung mutiara 9 bintang, serta 999 batu roh tingkat kedaulatan yang disusun menjadi formasi mantra. Altar itu berwarna putih bersih, hampir seolah-olah dibuat dari tulang belulang makhluk yang kuat dan suci. Ada sesuatu yang perkasa dan saleh tentang hal itu, dan sesuatu yang sangat kuat. Yang Qi menyentuh altar, dan bahkan mengirimkan energi sejati untuk memeriksanya. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba menemukan dirinya memikirkan naga dewa yang sangat besar dengan sisik putih bersih, terbang menembus awan, menyebabkan hujan turun. Itu terbuat dari tulang naga. Ketika Nyonya Putri Silvermoon melihat bahwa Yang Qi memiliki altarnya, sepertinya dia akan memuntahkan api karena marah, atau mungkin melompat keluar dan mencoba merobek tenggorokannya dengan giginya. Sialan, saya membuat altar itu dari tulang naga putih purba, dan inti iblis dari 9 naga yang kuat. Saya menghabiskan darah, keringat, dan air mata untuk membuatnya. Apakah Anda tahu berapa biayanya? Anda sebaiknya tidak. Kaulah yang keras kepala dan keras kepala. Anda menolak untuk mundur, dan bahkan menuntut agar saya menunjukkan betapa kuatnya saya. Tidak tertarik pada perdebatan, Yang Qi segera mulai memanfaatkan energi di batu roh. Sagevire meletus darinya, membungkus altar, dan menyebabkan batu roh kelas penguasa mulai mencair. Seketika, sejumlah besar kekuatan roh mengalir ke dalam Hellfire Crucible. Pada saat yang sama, daging dan darah Asura yang tersisa meleleh lebih jauh, dan segala macam energi roh, hukum magis, dan energi iblis berputar bersama atas perintahnya. Portal neraka muncul di belakangnya,
serta banyak hantu iblis, zombie, dan kerangka. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari monsun neraka, dan itu meletus dengan kekuatan penuh dari gerbang besar. Apa itu? Lady Princess Silvermoon bergumam, matanya melebar ketakutan. Yang mengejutkannya, Yang Qi bahkan memanggil jumlah iblis-iblis dalam transformasi legendaris ketiga, keempat, dan kelima. Bahkan ada iblis-iblis perunggu. Iblis-iblis Bronze Blaze adalah penghuni neraka sejati, lengkap dengan kulit perunggu, dan suara-suara yang bisa menguliti makhluk hidup. Mereka bisa menyemburkan energi sejati yang seperti lava, dan bisa mengubah dunia manusia yang hidup menjadi neraka itu sendiri. Bagi orang-orang dari benua barat, iblis-iblis itu menakutkan, dan kehadirannya akan dianggap sebagai bencana besar. Untuk satu hal, tidak ada yang namanya iblis-iblis perunggu di tingkat Liveseizing. Mereka dilahirkan sebagai legendaris, dan mengingat betapa mulianya garis keturunan mereka di neraka, mereka dianggap sebagai makhluk dari alam yang lebih tinggi. Mereka adalah bentuk kehidupan yang ada di atas demon folk atau manusia. Namun, di sini Yang Qi dengan santai memanggil satu dan menggunakannya seperti tidak lebih dari kayu bakar. Kekuatan iblis-iblis yang dipanggil digabungkan dengan kekuatan dari batu roh dan darah dan daging Asura. Semua itu memperkuat energi sejati Yang Qi, menciptakan campuran eksplosif di Hellfire Crucible. Transformasi mulai terjadi, reaksi berantai yang berujung pada ledakan demi ledakan. Perlahan tapi pasti, Sovereign Lord True Energy mengalir melalui dirinya. Hanya setelah konglomerasi besar-besaran dari berbagai jenis energi disempurnakan oleh Hellfire Crucible, berbagai transformasi kualitatif dan kuantitatif dapat terjadi yang mengakibatkan sedikitnya Sovereign Lord True Energy merembes keluar, dan merangsang kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Yang menyenangkan bagi Yang Qi, portal nerakanya sudah bisa merasakan banyak aspek ruang waktu yang ada di kehampaan di sekitar benua barat. Ada segala macam energi iblis yang bisa diambil, baik itu dari gerombolan iblis atau dari angin musim neraka yang kuat yang menghancurkan benua. Akhir-akhir ini, benua barat telah dikelilingi oleh lebih banyak iblis-iblis daripada benua kaya subur, dan kebanyakan dari mereka adalah iblis-iblis Bronze Blaze, yang merupakan bahan bakar yang sempurna untuk Sovereign Lord True Energy. Lagi pula, hanya aura paling mengerikan yang bisa diubah menjadi pancaran sinar dan cahaya tanpa batas. Di dalam Hellfire Crucible, pancaran dan cahaya perlahan bercampur dengan kegelapan dan kesuraman. Gemuruh. Di suatu tempat di ruang waktu di luar benua barat adalah area besar yang seperti gelembung udara, dikelilingi oleh monsun neraka. Kedalaman gelembung terdiri dari lava yang terbakar, dan benua yang dipenuhi dengan iblis-iblis perunggu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkembang di musim hujan neraka, serta pertempuran. Faktanya, mereka terus-menerus bertarung di antara mereka sendiri, dan berbagai demon folk yang akan mereka temui sesekali dalam kehampaan. Lagi pula, iblis neraka dan demon folk sangat menentang satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di dalam gelembung besar itu, dan gaya gravitasi meletus keluar yang mulai menyeret iblis-iblis perunggu ke dalamnya. Tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk melawan. Salah satu iblis-iblis, dalam transformasi legendaris kelima, berpikir untuk menyerang. Dia bergegas menuju portal untuk menyerangnya, tapi sayangnya, saat itulah gambar pagoda besar muncul. Iblis-iblis batuk darah, dan kemudian tangan suci yang besar muncul, meraihnya, dan menyeretnya ke portal. Mengaum, iblis-iblis lain mencoba menyerang portal neraka, yang ini dalam transformasi legendaris ke-6. Meskipun makhluk itu tidak diseret ke dalam portal, tidak ada serangannya yang memiliki efek sedikit pun. Yang Qi tidak mampu menghadapi iblis-iblis dalam transformasi legendaris ke-6, dan karena itu, dia bahkan tidak mencoba memanggilnya. Untungnya, ada banyak target lain di dekat benua barat untuk dipilih, dan dengan demikian, energi sejati penguasa yang berdaulat terus bertambah. The Hellfire Crucible tumbuh lebih besar dan lebih besar karena menyerap lebih banyak daging dan darah Asura, dan lebih banyak batu roh. Suara letupan terdengar saat batu roh tingkat kedaulatan meledak, dan berubah menjadi kekuatan roh kehijauan. Saat ledakan terdengar, dan kekuatan mengalir melalui Yang Qi, gambar Megamamot kuno muncul di sebelahnya, terbentuk dari energi sejati. Kemudian yang lain, dan yang lain. Mereka memancarkan aura purba yang tampaknya tak terbendung selamanya. Yang benar adalah bahwa Megamamot energi sejati benar-benar tampak persis seperti Megamamot kehidupan nyata dari masa lalu. Hampir seolah-olah mereka memiliki tubuh daging dan darah yang sebenarnya, seolah-olah mereka adalah sesuatu yang ilusi yang telah menjadi nyata dan nyata. Energi sejati. Energi sejati. Dikatakan bahwa dengan menggunakan energi untuk menciptakan objek fisik, adalah mungkin untuk memunculkan ego yang sebenarnya. Itulah mengapa kata sejati digunakan dalam istilah energi sejati. 1.
Ketika Dewa Roh di surga melepaskan energi sejati mereka, mereka dapat menciptakan dunia yang benar dan nyata dalam setiap arti kata. Menggunakan energi sejati untuk menciptakan sesuatu yang benar dan nyata menunjukkan bahwa seni energi seseorang telah mencapai tingkat pencerahan yang sangat tinggi. Fakta bahwa Megamamot energi sejati yang diciptakan Yang Qi mengandung elemen realitas yang kuat cukup mengejutkan untuk sedikitnya. Mereka semua terlibat dalam berbagai jenis kegiatan. Beberapa dengan santai menghirup energi roh surga dan bumi. Yang lain sedang tidur, minum air, atau mengeluarkan suara trompet. Saat mereka berkumpul di atas Yang Qi, hampir mungkin untuk melihat lingkungan di mana mereka berada benua liar dahulu kala. Itu benar-benar ajaib. Tingkat seni energi kelas dewa ditampilkan sepenuhnya di sini. Seni energi apa itu? Lady Princess Silvermoon bergumam, merasa tertahan oleh kekuatan, wajahnya pucat. Faktanya, dia sangat terguncang sehingga dia hampir tidak bisa menjaga jimatnya diisi dengan energi sejati. Yang Qi belum bisa mematahkan jimatnya, tapi dia masih merasakan kekuatan roh dewa yang menghancurkan keinginan dan jiwanya. Tiba-tiba, keyakinannya pada kemampuannya untuk bertahan melawan Yang Qi hancur. 50.000 Megamamot lainnya terbangun di Yang Qi. Berkat energi sejati penguasa yang berdaulat, dia sekarang memiliki kekuatan mengerikan 250.000 Megamamot. Jumlah akhir 300.000 sudah dekat. Dan itu berarti dia sangat dekat untuk menjadi legendaris ruang void. Iblis-iblis Bronze Blaze dipanggil tanpa henti dari monsun neraka, dan sebagai hasilnya, Yang Qi tumbuh semakin kuat. Akhirnya, pagoda Kaisar Agung bergetar hebat karena sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Imperial mungkin terpancar keluar dari pagoda, menunjukkan betapa mustahilnya bagi orang lain untuk secara paksa mengendalikannya. Karena alasan itulah kanselir bahkan tidak melakukan upaya seperti itu. Cara lain untuk menyebut Kaisar Agung adalah putra surga, dan mulai saat ini, kehendak Yang Qi melampaui surga. Dia seperti ayah dari seorang Kaisar Agung, satu dewa, penguasa paling penting yang pernah ada, seseorang yang paling kuno dari Kaisar Agung akan tunduk dalam kesetiaan. Lagi pula, ketika Kaisar mempersembahkan korban ke surga, mereka biasanya memulai dengan mengatakan, "Saya, hamba Anda yang rendah hati, ditugaskan untuk mengatur semua ciptaan." 1. Sekarang pagoda Kaisar Agung telah menawarkan kesetiaan penuh kepada Yang Qi, wajar saja jika kekuatan kekaisaran di dalamnya akan dikorbankan untuknya. Rasa kebangsawanan dan keperkasaan memenuhi dirinya, berpadu dengan kepribadiannya dan bahkan jiwanya, membuatnya menjadi entitas yang secara naluriah akan merasa malu jika dilihat oleh makhluk yang lebih rendah. Batu roh tingkat penguasa meleleh seperti orang gila, sampai semua 999 dari mereka lenyap dalam gumpalan asap. Pada saat itu, Yang Qi mengulurkan tangan ke arah batu roh tingkat bijaksana. WHIZZZ. Begitu dia menyentuhnya, cahaya yang menyilaukan bersinar, dan 9 inti iblis Neverdying yang membuat kalung mutiara 9 bintang tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Seluruh altar tulang tampak menjadi hidup, berdenyut dengan cahaya bijak paling intens yang bisa dibayangkan. Kemudian, sebuah suara nyaring bergema dari altar. Siapa yang berani menghujat kekuatan naga? Bersamaan dengan suara itu, seekor naga putih besar muncul, cakarnya terbuka saat menjulang di atas Yang Qi. Gemuruh, tekanan yang tidak pernah mati membebani saat naga itu menerjang Yang Qi, melepaskan sekumpulan seni dan sihir energi drakonik yang mematikan. Lady Princess Silvermoon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Oh Yang Qi, saya yakin Anda tidak akan pernah bisa menebak bahwa batu roh tingkat bijaksana di altar saya berisi formasi mantra putih tertinggi setan naga 9 bintang. Siapapun selain aku yang mencoba mengambil batu roh itu akan mengaktifkan formasi mantra, yang akan memanggil naga iblis putih tertinggi yang bisa membunuh dewa dan iblis." "Ah, benarkah maksudmu benda kecil ini? Apakah hanya ini yang bisa dilakukannya? Anda benar-benar berpikir saya tertangkap basah atau sesuatu?" "Tidak juga. Naga iblis putih tertinggi ini, kalung mutiara 9 bintang ini, dan 9 inti iblis ini, semuanya akan sempurna untuk meningkatkan iblis spora saya. Dan semakin kuat spora iblisku, semakin kuat iblis-iblis yang bisa aku panggil." Tidak gugup sama sekali tentang naga iblis, Yang Qi melangkah maju, menyapu tangannya di depannya, menciptakan ekspresi cahaya yang berputar-putar saat dia memanfaatkan kekuatan pagoda Kaisar Agung. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh gambar roh dewa dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Tanpa ragu-ragu, roh dewa itu mengangkat tombak dewa neraka dan kemudian mulai melawan naga iblis. Naga besar itu didukung oleh kekuatan batu roh tingkat bijaksana, serta kalung mutiara 9 bintang. Kecakapan bertarungnya melampaui Lady Princess Silvermoon, tapi sayangnya, itu sebenarnya bukan legendaris yang tidak pernah mati.
Itu tidak memiliki jiwa, yang merupakan kerugian besar. Yang Qi telah berasumsi selama ini bahwa ada lebih banyak hal di altar daripada yang terlihat, itulah sebabnya dia menggunakan strategi menggulung sutra secara perlahan dari kepompong. Dia telah meluangkan waktu untuk menyelidiki situasinya, dan pertama-tama menguras 999 batu roh tingkat kedaulatan, dengan harapan mengetahui bahaya tersembunyi apa yang ada di altar. Untungnya, naga iblis putih tertinggi yang muncul adalah bahan bakar yang sempurna untuk portal neraka untuk memperkuat iblis sporanya. Saat ini, iblis spora memiliki kekuatan inti iblis domain pribadi dan kerajaan zombie, membuatnya cukup tangguh. Tapi naga iblis dan inti iblisnya yang tidak pernah mati adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa dikerjakan oleh Yang Qi secara normal. Namun, perubahan yang dilakukan Lady Princess Silvermoon pada batu roh tingkat bijaksana, dan fakta bahwa naga setan adalah entitas yang mirip dengan iblis spora, membuat segalanya berbeda. Itu hampir seperti jalan pintas yang dibuat khusus untuk Yang Qi. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan energi sejati penguasa yang berdaulat untuk menggabungkan iblis spora dan naga, mengubahnya menjadi pelindung neraka yang akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu juga akan berfungsi sebagai rencana cadangan untuk berurusan dengan putra mahkota. Jika dia tidak bisa mencapai transformasi ruang void, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan iblis sporanya dan portal neraka untuk menjebak putra mahkota. Saat God Mammoth dan naga iblis bertarung bolak-balik, aliran energi berputar keluar dari pagoda Kaisar Agung untuk membungkus naga itu. Dan saat itulah Yang Qi membuka mata Mahadewa, menyebabkan cahaya cemerlang keluar ke naga, yang langsung menjadi tidak berdaya sebagai hasilnya. Portal neraka. Bahkan Yang Qi terkejut dengan hasilnya. Spora iblis menerjang ke depan, meraih naga setan, dan melahapnya. Kemudian spora iblis tenggelam ke dalam api Hellfire Crucible, dikelilingi oleh api iblis saat dia mengalami transformasi yang mengejutkan. Waktu berlalu, spora iblis berkedut, dan kemudian melompat keluar dari Hellfire Crucible. Dia lebih tinggi dan lebih nyata dari sebelumnya, mengenakan setelan baju besi yang megah, serta jubah perang. Dia sekarang memiliki ratusan kepala dan ratusan lengan, dan membawa perangkat magis yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya ditutupi dengan mata iblis, dan dia memancarkan kekuatan badai psikis. Catatan khusus adalah 9 mata iblis di dadanya yang lebih besar dari yang lain, dan berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Mereka tidak lain adalah inti iblis dari kalung mutiara 9 bintang, masing-masing dengan kekuatan transformasi legendaris ke-9. Benda-benda seperti itu dianggap langka, jadi hanya orang sekuat Lady Princess Silvermoon yang bisa mengumpulkan begitu banyak. Pada saat ini, inti iblis itu adalah sumber kekuatan tertinggi dari spora iblis. Hampir seketika, portal neraka menjadi lebih stabil, dan Yang Qi dapat merasakan bahwa dia sekarang dapat memanggil iblis-iblis dalam transformasi legendaris ke-7. Tentu saja, dia masih jauh dari bisa benar-benar terhubung ke neraka. Seharusnya, ketika portal neraka digunakan untuk secara langsung terhubung ke neraka itu sendiri, adalah mungkin untuk memanggil penguasa neraka, para pemimpin pasukan neraka yang melampaui tingkat demi immortal. Meskipun dia telah menaklukkan naga iblis, basis kultivasinya masih terlalu lemah. Jika dia bisa menjadi sedikit lebih kuat, dan sepenuhnya melepaskan potensi kalung mutiara bintang 9, maka dia mungkin bisa memanggil iblis-iblis bintang astral. Bagaimanapun, iblis sporanya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dan karena itu, meskipun belum mencapai transformasi ruang void, dia masih bisa membantu Hua Tianxiong menghadapi putra mahkota. Setelah prosesnya selesai, iblis spora meludahkan batu roh tingkat bijaksana. Bahkan setelah digunakan untuk melelehkan naga setan dan membentuk tubuh iblis untuk spora iblis, batu itu masih berkilauan dengan cahaya terang, dan aura orang bijak. Yang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika batu roh tingkat bijaksana sekuat ini, lalu bagaimana dengan tingkat surgawi atau tingkat dewa dan ngomong-ngomong, seperti apa batu abadi dongeng itu? Setelah melihat semua yang baru saja terjadi, Nyonya Putri Silvermoon tampak putus asa. Itu terutama benar mengingat betapa santainya Yang Qi berurusan dengan iblis-iblis perunggu. Iblis-iblis dalam transformasi legendaris ke-6 sesuatu seperti itu akan menjadi ancaman besar bagi dinasti langit surga. Sejumlah ahli perlu bergabung untuk mengalahkannya. Dengan domain pribadi, itu bisa memanggil tentara dan mengambil alih sebagian besar benua. Itu akan menjadi dewa perang sejati. Dan orang ini hanya menggunakannya untuk bahan bakar siapa dia, semua harapan Lady Princess Silvermoon sekarang benar-benar pupus. Yang Qi mengabaikannya saat energi sejatinya tumbuh semakin kuat. 7 hari dan malam berlalu, dan ledakan terdengar berulang kali. Akhirnya, batu roh tingkat bijaksana telah berkurang setengahnya, di mana Yang Qi mengumpulkan semua energi di tubuhnya bersama-sama.
Pada saat itulah dia mencapai level 300.000 megamamot. Garis meridiannya, lautan energinya, darahnya, dan bahkan rambutnya sekarang merupakan ekspresi nyata dari energi sejati, dan auranya memiliki sesuatu yang bijak tentangnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?